Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita di Forum Kawanua, seperti saya informasikan tadi, masih di topik seleksi penerimaan Polri berprinsip beta ya. Tentunya di hari ini Anda bisa menonton siaran kami melalui YouTube RRI Manado pendengar, dan juga Anda bisa mendengarkan secara langsung di siaran kami di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Dan tentunya Anda nanti juga bisa bergabung ya di acara Forum Kawanua di hari ini pendengar. Anda bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp kami di 082195835080. Dan baik, di studio seperti saya informasikan tadi juga di ruang dengar Anda pendengar, hari ini sudah hadir narasumber Bapak Kombes Pol Slamet Waloya SHSIK, Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat semangat ya? Ya. Oke, baik. Ya, pastinya di sebelah Pak Kombes Pol Slamet Waloya ada Bapak Sutrisno Effendi selaku pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi Mbak Yelin. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik. Sehat Selamat ya? pagi Pak, selamat. Ya, selamat pagi Pak. Sugeng Enjang Pak. Yang pasti hari ini saling menyapa ya, dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar di Forum Kawanua, kita seperti saya informasikan tadi, topik kita tentang seleksi penerimaan Polri berprinsip beta. Tadi juga di opini publik, wah ramai sekali juga Pak yang sudah ikut bergabung. Dan nanti juga kita undang kebersamaan pendengar di 082195835080 ya. Dan kalau boleh tahu Pak, kita bertanya dulu dengan Pak Kombes Pol Slamet Waloya ya. Bapak, apa itu prinsip beta kalau boleh tahu ya? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kami jelaskan, mungkin bisa kami sampaikan, memang dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri itu tujuannya adalah untuk mendapatkan personel Polri yang memiliki kriteria dan kualitas yang memang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri serta kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, di dalam proses rekrutmen kita menerapkan prinsip betah tadi, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bersih itu artinya dalam pelaksanaan proses seleksi penerimaan, proses rekrutmen itu dilaksanakan tentu dengan prinsip-prinsip rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Jadi tidak ada atau menghindari terjadinya KKN. Nah, jadi dibuat suatu sistem seleksi penerimaan sehingga hal-hal yang bersifat korupsi, dan nepotisme itu bisa dihindari atau diminimalkan. Oke, jadi ini alasannya gitu ya, kenapa adanya prinsip beta ini gitu ya dalam seleksi Polri gitu ya, alasannya gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak, apa saja nih persyaratan utama dalam mendaftar menjadi Polri ini Pak? Ya, jadi dalam untuk merekrut anggota Polri tentu ada beberapa persyaratan ya yang kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan seleksi yang dilaksanakan. Baik persyaratan dari sisi administrasi, misalkan umur, tinggi badan, dan seterusnya. Kemudian juga ada persyaratan kesehatan ya yang memiliki kriteria atau batas-batas tertentu. Kemudian juga secara psikologis itu juga
dilaksanakan penilaian dan itu ada batas minimalnya termasuk juga dari sisi kesehatan dan kemampuan akademik anggota Polri yang itu semua dibutuhkan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan kalau boleh tahu Pak, seleksi untuk tahun ini apakah ini gratis atau bagaimana Pak? Agar masyarakat juga lebih tahu. Ya, selama proses seleksi tidak dipungut biaya sama sekali. Selama seleksi gitu ya Pak ya? Iya. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali di dalam proses pendaftaran sampai dengan seleksi sampai dengan nanti diterima sebagai anggota Polri, termasuk pada saat pendidikan itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi tidak benar kalau ada pungutan selama pelaksanaan penerimaan atau rekrutmen. Nah, kalau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti misalkan konsumsi makan yang pada saat menunggu pelaksanaan tes, kemudian juga memperbanyak dokumen-dokumen yang perlu. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Oke Pak Slamet, di sini Pak tadi ada yang mengatakan gitu ya, ini gratis tapi pada prinsipnya gitu ya yang terjadi ini banyak ada pungutan-pungutan juga, ada biaya-biaya tambahan atau sebagaimana. Nah kalau misalkan itu terjadi Pak, ini kan kata Bapak gratis gitu ya, sampai seleksi pun, sampai penerimaan pun juga gratis gitu ya. Dan ini kalau misalkan ada dipungut biaya atau bayar atau bagaimana ini Pak? Harap dilaporkan atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau memang ada pungutan biaya atau mungkin yang sering terjadi atau pernah terjadi kasus-kasus yang pernah terjadi itu adalah orang yang mengaku ya, orang-orang yang mengklaim bisa meluluskan dengan membayar atau biaya-biaya tertentu. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dan itu sebenarnya sama sekali tidak benar ya. Yang biasa kita sebut penembak di atas kuda. Ya. Nah, jadi itu hal yang tidak benar dan banyak kasus-kasus penipuan, termasuk salah satunya sekitar awal bulan Juni kemarin ada yang terjadi kasus penipuan seperti itu. Jadi dijanjikan untuk diterima sebagai anggota Polri, kemudian salah satu peserta ini membayar kepada oknum tersebut dan kemudian ternyata tidak lulus. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang tidak benar dan sebenarnya itu merusak kredibilitas ya dalam proses penerimaan ini. Baik. Ya pasti ini yang paling susah Pak, karena di mindsetnya masyarakat sekarang itu cuman informasi ini aja gitu ya, formal aja gitu ya. Kalau diberikan informasi ini gratis, tapi pada dasarnya gitu ya Pak, pas ikut seleksi dapat gitu, terus administrasinya ada biaya-biaya tambahan-tambahan gitu Pak. Bagaimana Pak Bapak menanggapi ini? Ini dari opini masyarakat tadi juga Pak, yang ikut opini publik. Mungkin kalau boleh saya bisa gambarkan bagaimana pelaksanaan seleksi ini sehingga seperti tadi saya sampaikan tidak mungkin sebenarnya ada biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh peserta untuk bisa lulus ya. Nah, mungkin gambarannya pada misalkan ya contoh sebagai tes psikologi maupun tes akademik ya itu menggunakan yang dinamakan Computer Assistant Test atau CAT. Nah, di dalam CAT ini peserta langsung mengisi jawaban di komputernya, kemudian oleh sistem komputer ini langsung mendapatkan nilai pada saat itu. Nah, kemudian setelah nilai itu diperoleh, maka panitia akan memasukkan, kemudian peserta itu bisa mengecek kembali nilainya dan kemudian apabila sudah sesuai dengan yang ditampilkan di komputer akan tanda tangan. Semua peserta bisa melihat nilai-nilai peserta yang lainnya. Nah, jadi sudah terbuka seperti itu, maka tidak mungkin orang membayar terus kemudian supaya nilainya bagus karena ya itu berdasarkan kompetensi atau kemampuannya sendiri langsung pada saat itu, termasuk pada saat tes jasmani itu juga demikian. Hasil tes jasmani itu langsung ditulis di papan tulis yang besar, sesama peserta bisa saling melihat saya dapat berapa, ini teman saya yang jadi pesaingnya dapat berapa, dan kemudian tanda tangan membubuhkan tanda tangan di situ baru kemudian diinput. Jadi demikian terbukanya sehingga sebenarnya kalau ada orang yang mengaku dengan membayar sejumlah tertentu kemudian bisa meluluskan, itu ya menurut saya hal yang tidak jelas kalau melihat proses pelaksanaan seleksinya. Kalaupun ada di lapangan seperti itu Pak, harus bagaimana? Iya, silakan dilaporkan. Bisa ke panitia, kami ada akun-akun media sosial yang terkait dengan penerimaan anggota Polri, atau apabila memang ada indikasi pidana bisa langsung dilaporkan ke
bagian penerimaan laporan pidana di Polda Sulut. Baik, sudah tegas gitu ya untuk tahun 2025 ini gitu ya untuk Ya. memberikan kepercayaan juga kepada publik gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik, yang pasti saya ingin bertanya juga nih kepada Pak Sutrisno Effendi selaku pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara nih Pak. Pak Sutrisno, kalau boleh tahu bagaimana Bapak melihat penerapan prinsip betah ini dalam seleksi Polri? Pentingkah prinsip betah ini untuk membangun kepercayaan publik Pak? Ya, saya kira berawal dari apa yang disampaikan oleh Pak Kombes Slamet ya, ini gamblang gitu kan, jadi terang benderang jelas. Iya. Jadi ketika program atau kebijakan betah ini digulirkan, saya kira segala sesuatu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi yang bersih ya, kemudian transparan ya, humanis ya. Dan itu saya kira humanis di situ ada sistem berkeadilan gitu kan. Nah, saya melihat sebenarnya cobalah merubah paradigma ya, mindset dan paradigma masyarakat bahwa institusi Polri ini bukan lembaga lotre gitu kan. Jadi Anda mau masuk jadi calon siswa Polri ya di tahun angkatan 2025 ini ya tidak lagi seperti rumors yang berkembang di luar gitu. Jadi saya melihat Polri secara personal maupun institusional ya sudah melakukan reformasi secara total, dan ini tidak main-main sebab ketika ada oknum yang menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, ini sangat berbahaya gitu. Jadi mempertaruhkan kredibilitas lembaga Polri ini ya bukan pada tempatnya gitu. Jadi saya melihat ya ini masyarakat yang jangan kemudian ada rumors yang berkembang secara liar. Nah ini kemudian berkembang ya, dia melebar kemana-mana yang akhirnya Polri sendiri menjadi sasaran tembak gitu kan. Saya kira ini ada tambahan ya Pak Slamet mungkin di tahun ini saya kira sudah tidak ada lagi sistem jalur yang bisa menimbulkan friksi-friksi ya. Dan saya kira panitia penjaringan atau perekrutan calon siswa Polri itu sebelumnya dibuat semacam fakta integritas gitu kan. Nah fakta integritas ini nggak boleh dilanggar gitu. Nah kemudian kalau yakinlah pada diri kita ya. Kalau Anda masih terngiang-ngiang di telinga atau membayangkan sesuatu bang, saya mau keluar berapa? Ini wanimu piro gitu kan? Wani gitu. piro. Jadi jangan seperti itu lagi gitu. Jadi kalau bisa ya persiapkan diri kita baik secara fisik, mental ya. Kemudian ada juga yang namanya antropometrik ya Pak ya. Antropometrik. Iya, antropometrik itu dari kesimpulan semua seleksi ya itu kemudian akan diakumulasi. Nah, dia akan keluar nilai kumulatif. Nah, di sanalah sebenarnya uji kemampuan ya, baik fisik, mental ya, kemampuan akademik yang sudah dijelaskan oleh Pak Slamet tadi. Saya kira di sana bisa disimpulkan. Nah, setiap tes atau ujian yang ini dengan kecepatan ya, akumulasi waktu, data real time itu dia akan keluar hasilnya. Jadi bagaimana bisa lagi kalau kita mau bicara soal di luar sana saya harus menyiapkan berapa gitu kan. Jadi pomeo ini yang harus dihilangkan. Tidak ada lagi istilahnya anggota Polri ya atau tim panitia yang mau bermain-main api di situ kan. Nah ini tegas gitu. Jadi Kapolri juga sudah memerintahkan bahwa tindak tegas ya anggota atau oknum anggota Polri yang mau bermain-main di soal ini gitu. Oke, baik. Yang pasti ini juga ada kerjasama juga dari masyarakat. Kalau misalkan ada calo-calo gitu ya, oknum-oknum yang menawarkan seperti itu, udah tolak aja gitu ya. Pasti percaya kepada diri sendiri. Kalau misalkan ingin ikut seleksi, berarti punya kemampuan gitu ya, tidak hanya fisik tapi juga skill gitu ya Pak ya. Oh iya. Kira-kira seperti itu ya. Jelas. Oke, ya Pak, apakah masyarakat di Sulawesi Utara ini sudah memahami Pak? Kira-kira menurut Bapak sebagai pengamat gitu ya, sudah memahami makna seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira masyarakat Sulawesi Utara ini sudah memahami tidak makna seperti ini? Dari Pak Sutrisno dulu. Oh baik. Ya saya kira menurut pengamatan Bapak. Kalau kita ingin belajar ya mencapai suatu tujuan. Ya harusnya kita belajar mengetahui dulu, mengetahui, mengerti dan memahami. Ya kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa sampai ke tujuan gitu? Artinya kita ibarat kata berjalan di lorong yang gelap ya,
serba meraba-raba gitu. Ya, jadi cari penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada pihak yang berkompeten ya. Kemudian kita jangan lagi mendengar isu-isu di luar sana gitu. Jadi saya yakin bahwa Polri ya dengan nggak main-main juga di 2005 ini Pak, pagu anggaran 126 triliun dipotong efisiensi anggaran jadi 106 ya, potong 20. Ini anggarannya sudah besar gitu kan. Kemudian penyelenggaraan operasionalisasinya juga tercukupi gitu. Nah, sistem penjaringan ini itu tidak juga main-main karena begini. Ibarat kata kalau saya masuk dengan kewajiban tertentu, saya harus meninggalkan. Ini akan menghasilkan outputnya, dia akan menjadi sesuatu yang mereproduksi apa yang dia bayar. Itu nanti dia akan mengambil kembalinya gitu. Jadi kompensasi. Saya kok masuk, saya bayar ya. Jadi begitu saya aktif, ya saya juga mesti mencari sesuatu yang saya korbankan pertama. Nah, ini sebenarnya tidak pernah ada ya. Saya tahu persis ya di internal Polri sendiri ini sudah betul-betul menata segala sesuatunya sesuai dengan range-nya Polri gitu kan. Nah, jadi saya berharap mari masyarakat kalau Anda ingin menjadi calon siswa Polri di tahun angkatan ini atau ke depannya ya, persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Fisik, mental ya. Kemudian kemampuan akademik. Nah, saya juga agak sedikit memang mesti sedikit kasih masukan gitu. Sebab pengawasan itu kan ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Nah, sistem pengawasan itu dia juga bersifat preemptif preventif. Tapi kalau kemudian sistem ini tidak berjalan, dia akan melakukan pengawasan secara represif, ya. Dan pimpinan Polri juga sudah tidak bermain-main dengan hal ini, ya. Tindak tegas kalau ada mungkin oknum, ada orang di luar sana yang seperti Mbak bilang tadi, ya calo itu nggak akan mungkin dia berkeliaran di daerah tugas kepolisian ya, apalagi dia mengiming-iming sesuatu. Jadi saya berharap ya seluruh masyarakat ya, ketika mungkin calon peserta ini akan mendaftar ya, persiapkan diri Anda matang-matang. Jadi ada self of confidence ini. Ya. Jadi kalau Anda tidak percaya diri ya akhirnya segala sesuatu berpikiran mindset Anda instan gitu kan. Saya kira itu Mbak. Baik, ya masih di sini Pak Slamet kalau boleh tahu siapa saja yang bisa ikut dalam seleksi ini Pak? Ya, kalau ketentuan terkait dengan persyaratan itu biasanya kita sampaikan sebelum proses pendaftaran atau pada masa sosialisasi. Jadi memang ada batasan umur diantara misalkan seperti untuk anggota Bintara Akpol itu 22, kemudian juga terkait administrasi misalkan kelulusan SMA, SMK dan seterusnya, kemudian juga terkait tinggi badan. Nah, itu kalau persyaratan. Tapi secara umum sebenarnya semua lulusan dari tingkat SMA dan sederajat itu boleh mendaftar. Boleh ikut gitu ya, ikut seleksi ini gitu ya Pak ya. Baik ya Mas, itu Anda pendengar, kami juga mengundang kebersamaan Anda. Seperti saya informasikan tadi, Anda bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado. Anda bisa bertanya melalui SMS, WhatsApp dan juga di line telepon kami pendengar di 082195835080 ya. Dan yang pasti kita tunggu untuk Anda yang bergabung di sore hari ini. Terus tetap bersama kami di Forum Kawanua. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Forum Kawanua hari ini terkait topik seleksi penerimaan Polri berprinsip betah ya. Tentunya di hari ini untuk Anda yang bergabung di 082195835080 yang ingin bertanya kepada Bapak Kombes Pol Slamet Waloya selaku Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara dan juga dengan Pak Sutrisno Effendi selaku pengamat kebijakan publik Sulut. Kami persilahkan di hari ini. Ada telepon. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi, Klip di Motoling. Iya betul. Baik, silakan Klip. Selamat pagi kedua narasumber dari kepolisian ya, Polri, Polda Sulut, dan pengamat kebijakan publik. Pak mantan wakil ya, wakil Presiden, Sutrisno. Selamat pagi, Pak. Bisa aja Pak Sudah Klip naik ya. kelas ini Pak Sutrisno, mantap. Oke, baik langsung ke pertanyaan. Begini, pertanyaan saya begini kepada pada Bapak Kombes. Ini kan rekrutmen kan, seleksi. Kalau kuota 300 orang yang diterima. Ketika itu ada nilai yang bersamaan itu 320. Kan kuotanya kan cuma 300. Terus nilainya ada yang sama itu 20. Jadi 320 keseluruhan. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan? Harus diterima begitu. Kan kuotanya kan 300. Terus nilai yang sama itu, nilai yang tertinggi itu ada 20 yang mirip, yang sama. Terus durasinya hampir sama juga. Jadi kira-kira mana yang mau diterima? Dan berikut pertanyaan sekaligus masukan yang calo-calo yang viral kan. Apa yang harus dilakukan oleh dari kepolisian ketika ada calo-calo yang menawarkan kepada casis begitu supaya untuk kalau saya yang mau urus pasti dia mati. Kira-kira itu kan sudah ada gitu ya penawaran begitu, tipe-tipe begitu. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh dari kepolisian? Oke, Karena baik. sudah terjadi kan sudah korban lagi begitu. Kira-kira seperti apa? Oke, Dan baik. memang sekarang saya sudah percaya untuk seleksi sekarang sudah mantap. Jadi masyarakat harus rubahlah mindset, paradigma. Mungkin yang lalu-lalu pernah terjadi kan, tapi sekarang kan sudah lebih selektif dan lebih ketat, akuntabel lah begitu. Maka sudah ada prinsip biasa kan, bersih, transparan, akuntabel, Dan humanis. Jadi betul-betul orang yang punya kemampuan. Tapi mungkin orang yang mau bayar, mungkin dia nak pede atau kurang apa begitu, jadi kemampuan kurang, maka orang cari orang yang mau bayar begitu. Saya mau tolong DP anak. Jadi tingkatkan kemampuan. Oke. Mungkin itu saja ya, Baik. Bapak. Terima kasih. Selamat Baik. pagi. Baik, oke. Yang pastinya Pak Slamet bisa langsung jawab. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Klip di Kawangkoan ya. Jadi Di Motoling. di Motoling. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, apabila misalnya kuota 300 kemudian ada nilai yang sama 20. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, jadi kami sampaikan ini kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Sutrisno. Jadi di dalam proses akhir itu ada namanya sidang kelulusan. Di dalam sidang ini seluruh nilai yang dicapai mulai dari awal, mulai dari psikologi, akademik, jasmani dan seterusnya itu ditampilkan kembali kepada seluruh peserta nilai-nilainya. Jadi seluruh peserta bisa melihat nilainya maupun nilai rekan yang lainnya. Nah, kemudian nilai itu ditampilkan semua, dikasih kesempatan lagi setelah tadi pada setiap tahapan tes itu diberi kesempatan untuk komplain apabila ada yang tidak sesuai. Nah, ini pada saat sidang akhir itu diberi kesempatan lagi untuk mengecek kembali nilainya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian diberikanlah bobot nilai
Bobot nilai itu persentase. Jadi misalkan di antara yang bersifat kuantitatif, psikologi, akademik, jasmani itu persentasenya yang tinggi, yaitu misalkan akademik, maka dia bobot nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian setelah tadi nilainya sudah sesuai, bobot itu dimasukkan di dalam nilai-nilai sehingga muncullah nilai akhir. Nah, nilai akhir itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan ranking, ya, ranking peserta. Nah, itu semuanya ditampilkan secara live gitu ya, secara update pada saat itu juga dipaparkan kepada seluruh peserta. Nah, kemudian muncullah ranking. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, kalau misalkan kuota ini misalkan kuota 300. Nah, ini biasanya sih saya belum pernah menemui sepanjang pelaksanaan penerimaan yang nilainya sampai sama 20 orang, karena jarang ya, Pak ya? Itu agak tidak mungkin ya, karena pasti ada selisih. Ada yang anak ini, peserta ini memiliki kemampuan tinggi di bidang akademik, di bidang jasmani dia kurang. Ada yang psikologinya bagus, jasmaninya kurang, seperti itu. Nah, tapi yang pernah terjadi adalah nilai yang sama sekitar 2-3 orang. Nah, itu sama ya, mungkin ada kasus seperti itu. Nah, apabila misalkan kuota 300, kemudian yang ranking 300 dan 301 itu nilainya sama, nah maka dilihat kembali ke bobot nilai. Bobot nilai yang paling tinggi itu apa? Misalkan bobot nilai yang paling tinggi adalah akademik. Misalkan dia 35% misalkan. Nah, maka dilihat yang bobot nilai paling tinggi, selisihnya seperti apa? Mana yang lebih tinggi di ranking 300 dan 301 itu? Oh, misalkan yang lebih tinggi ranking 301 berarti nanti dia naik ke ranking 300, misalnya kuotanya 300. Nah, kemudian kalau masih sama, lihat lagi bobot berikutnya, misalnya yang kedua psikologi. Nah, dicek lagi kalau akademiknya tadi bobot paling tinggi dia sama, psikologinya beda, nah itu bisa menentukan rankingnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Detail sekali gitu ya, Pak ya. Dan itu dilakukan secara terbuka kepada seluruh peserta. Ya, di beberapa kasus ada yang peserta komplain, ini nilai saya pada saat psikologi nilai saya sekian, kok ini tertulis sekian. Nah, kemudian kita kalau ada komplain seperti itu, kita buka lagi datanya. Dia kok benar enggak, dia sudah tanda tangan nilainya sekian, atau memang ada masalah dalam input dan seterusnya. Jadi sangat terbuka sekali, dan itu diberikan kesempatan semua. Itu tadi. Baik. Terus katanya tadi juga apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada calo-calo nih? Ya, kalau ada calo dilaporkan saja. Ya, dilaporkan saja ke panitia, ke pengawas, ke propam, atau kalau sudah terkait pidana, mungkin sudah terlanjur membayar, kemudian misalkan lulus ataupun tidak lulus, nah itu bisa penipuan pidana. Di Polda Sulut ini awal Juni kemarin tadi saya sampaikan, ada yang dilaporkan pidana, itu kerugiannya kalau tidak salah sekitar 400 juta. Ya, dan ini sedang kita proses pidana. Gitu. Oke, baik. Akan langsung ditindaklanjuti gitu ya, Pak ya. Oke, baik, ada telepon lagi hari ini yang sudah masuk. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Forum Kawanua, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Benikjo di Bolmut. Silakan Pak Benikjo. Oke, Pak Benikjo di Bolmut. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Oke, kita langsung ke Bapak narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kombes Slamet ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ke pertanyaannya, Pak ya. Langsung Pak Benikjo. Kelang Mengen Utara, Pak. Oke, langsung ke pertanyaan, Pak. Misalnya mungkin ini jaringan agak-agak putus. Pertanyaannya begini, Pak. Para calon siswa ya, baik itu Tamtama, Bintara maupun Akpol, Akademi Kepolisian, Tamtama, Bintara ya, Bintara Polri, itu kan melalui tahapan-tahapan, mulai dari tes kesehatan, terus tinggi badan, baru sit up, push up, itu sudah dijalani ya oleh para calon siswa. Pertanyaannya, kenapa para siswa kebanyakan gugur di Pantosir? Kenapa para siswa gugur di Pantosir? Pantosir itu kan penentuan terakhir ya, kan Pak ya, kalau nggak salah, itu kebanyakan siswa gugur di situ. Terus pertanyaan kedua, Pak, dalam masa pendidikan para siswa itu
apakah sudah mendapat uang saku atau gimana? Dan yang pertanyaan ketiga, selama berapa bulan pendidikan para siswa itu, baik itu Tamtama, Bintara maupun Akpol. Itu aja, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih ya untuk Pak Benigjo di Bolmut di hari ini ya. Mungkin langsung Pak, selamat. Silakan Pak. Baik, saya jawab pertanyaan dari Pak Benigjo di Bolmut. Bolmut Utara ya. Iya. Nah, yang pertama terkait dengan pantuhir atau sidang akhir, sebenarnya namanya sekarang sidang akhir. Nah, kenapa itu banyak yang gugur? Ya, terkait sebenarnya kuota. Jadi ada tahapan seleksi yang menggunakan sistem gugur, ada batas nilainya. Jadi sebagai contoh, psikologi itu ada batas nilainya yaitu 61. Nah, kalau nilainya di bawah 61 maka dia gugur atau TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, yang berlanjut ke tahapan berikutnya itu yang nilai psikologinya melewati batas 61 atau 61 ke atas. Nah, itu kemudian tes jasmani itu juga ada batas nilai minimalnya yaitu 41. Jadi yang nilainya di bawah 41 maka dia tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Baru yang sudah memenuhi syarat itu lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, itu jadi setiap tahapan pun juga ada sistem gugur. Nah, pertanyaannya kenapa pada saat sidang akhir itu banyak yang gugur? Ya karena sebenarnya terkait dengan kuota pendidikan. Jadi seperti pada tahun ini kuota pendidikan itu memang agak lebih turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalkan kuota pendidikan 100, sementara peserta yang masih melanjutkan seleksi penerimaan ini sampai dengan sidang akhir itu 250, nah maka ya yang ranking 1 sampai 100 itu aja yang masuk gitu. Setelah tadi proses perankingannya sudah kita jelaskan tadi. Nah, itu kenapa di pantuhir atau sidang akhir ini banyak yang gugur. Itu kira-kira penjelasannya. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau masa pendidikan ya itu ada uang saku, kemudian juga untuk masa pendidikan itu berapa lama itu pada umumnya 7 bulan, kecuali untuk akademi kepolisian itu 3 tahun saat ini. 3 tahun ya Pak ya. Oke, baik. Ya pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di hari ini Pak Benigjo. Semoga puas dengan jawabannya gitu ya di 082195835080. Ya pasti untuk Anda yang ingin bertanya kami persilahkan ya di SMS juga WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh di Spontan hari ini. Di Spontan hari ini ada lagi telepon? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Permukaan Wanua. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Elik Manado. Oke, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Narsano. Pagi Pak. Memang saya sudah dengar penjelasan Bapak dari Polda. Ya, kalau memang tidak ada pungut biaya, memang orang sebagai masyarakat, karena orang kadang-kadang orang tahu, apalagi orang di belakang Polda. Ya, kalau memang ada pungut biaya ini itu memang mujizat. Kalau memang ada pungut biaya sampai masuk, itu begitu. Sedangkan begini Pak, sedangkan mau sekolah perwira aja mesti keluar ratusan juta. Dia sebelum bukan dari yang akabri, cuma dari kapten mau pica mayor. Mesti saja itu ratusan juta. Ini terbukti orang dengar-dengar kan? Seperti itu. Minta maaf ya Pak, bukan mau proses Polda enggak. Terus sebagai masyarakat supaya kan transparan dan seperti itu. Bagaimana kalau melihat Bapak? Kan dulu juga pernah kasus penerimaan polisi. Ada kan salah satu anak kan orang diperjuangkan oleh Brigita kan, menurut kepada Kapolri baru diterima, berikut lalu dia langsung masuk pendidikan. Itu orang jadi tanda tanya kepada masyarakat, ada apa ini? Sampainya anak ini tidak diterima, tidak masuk pendidikan. Langsung ke pertanyaan Pak Elik. Anggota Dewan. Ya, yang ditanyakan Pak Elik. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja ya tadi ya Pak Elik. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung Pak Elik di Manado. Silakan Pak Slamet mungkin tanggapi. Terima kasih Pak Elik. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam proses penerimaan anggota Polri itu di tahapan-tahapan seleksinya itu dilaksanakan secara transparan sekali ya. Baik yang bersifat CAT tadi yang menggunakan komputer, kemudian termasuk mekanisme penilaian di dalam jasmani pun setiap hasil
pelaksanaan itu langsung diumumkan terbuka, jadi one day service kita. Jadi saat itu juga dilaksanakan ujian, saat itu juga selesai ujian Hasilnya keluar ya, ya? hasilnya keluar. Nah, kemudian termasuk pada saat sidang akhir maupun sidang ke tahapan berikutnya itu juga dilakukan secara terbuka. Semua peserta bisa mengecek, bisa melihat, bahkan yang kami tahu ada beberapa peserta tuh yang seperti membuat ranking sendiri karena dia bisa mencatat nilainya dia, nilai temennya, dia bisa mengira-ngira dia rankingnya berapa. Nah, itu sudah sedemikian terbukanya. Jadi makanya sebenarnya kalau ada tadi membayar ratusan juta, sebenarnya hal yang aneh kalau kita tahu bahwa mekanismenya seperti itu. Gitu. Nah iya, kalau masih ada yang mau membayar itu aneh karena memang ini sudah terbuka gitu ya Pak ya, tidak bisa dicurangi lagi gitu ya untuk angka-angka dan nilai-nilainya. Baik, yang pasti ini kembali lagi kepada kita masyarakat mau percaya atau tidak gitu ya. Sekali lagi, yang pasti untuk Anda yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp kami persilakan di 082195835080 ya. Yang pasti Pak Slamet kalau boleh tahu bagaimana jaminan seleksi ini tuh bisa bersih dan adil Pak? Apa yang dilakukan? Iya, selain tadi mekanisme atau sistem pelaksanaan seleksi yang dilakukan sedemikian tadi yang kita sampaikan, tadi juga disinggung oleh Pak Sutresno Effendi bahwa ada pengawas internal dan eksternal juga. Jadi secara internal ada Biro Paminal atau bidang profesi dan pengamanan, kemudian juga ada itu yang melihat pelaksanaan di lapangan, kemudian ada Itwasda yang secara bertahap melakukan audit terhadap administrasi maupun pelaksanaan kegiatan, termasuk juga bidang keuangan yang mengaudit proses pelaksanaan kegiatan seleksi, termasuk juga pengawasan eksternal yang kita melibatkan LSM dan lembaga-lembaga masyarakat yang bisa ikut langsung di dalam pelaksanaan proses seleksi dari dalam ya, dan jadi melihat langsung proses pelaksanaan seleksi. Termasuk juga di dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan CAT, kita melibatkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang bisa mengecek atau memeriksa komputer atau server yang digunakan di dalam pelaksanaan tes, apakah ada malware, apakah ada virus dan sebagainya yang itu bisa mengganggu pelaksanaan penerimaan ya, termasuk juga tim dari Cyber Bareskrim yang memantau pelaksanaan yang menggunakan komputer, seleksi yang menggunakan komputer. Oke, yang pasti timnya lengkap gitu ya Pak ya dalam seleksi ini ya. Baik, ada penelpon lagi? Ya. Halo. Ya, halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Jeffrey. Pak siapa? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Di Bitung. Di Bitung. Oke, Pak Jeffrey, silakan Pak Jeffrey. Ya, selamat pagi narasumber. Ya, selamat pagi Pak. Ya, jadi ini bagaikan angin batiop, berasa dingin tapi nggak dapat lihat. Langsung ke pertanyaan Pak Jeffrey. Jadi memang lalu-lalu memang banyak oknum-oknum melakukan kolusi, nepotisme, korupsi. Ya, tapi mudah-mudahan saat ini sudah tidak ada. Mulai hari ini harus tidak ada. Dan konstitusi kepolisian harus membuat revolusi birokrasi agar memang mental kepolisian mulai hari ini memang menjadi mantap. Ya. Dan pertanyaan saya, kepolisian, konstitusi kepolisian itu harus transparan. Penerimaan mahasiswa kepolisian itu setiap penerimaan itu harus diumumkan. Yang ingin ditanyakan Pak Jeffrey langsung Bapak poinnya. Ya, ingin ditanyakan. Berapa data kota Sulawesi Utara penerimaan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey di Bitung hari ini yang sudah bertanya. Berapa jatah kotanya Pak kalau di Sulawesi Utara sendiri? Baik, terima kasih. Terkait dengan kuota, memang sebenarnya Polda Sulawesi Utara di dalam proses rekrutmen ini adalah sebagai pelaksana atau yang kita biasa kenal sebagai EO ya, EO-nya, Event Organizer ya. Jadi kita
melaksanakan mengemban tugas yang diberikan oleh Mabes Polri untuk melaksanakan rekrutmen. Jadi fungsi rekrutmen itu sebenarnya ada di Mabes Polri. Nah, setiap Polda itu adalah sebagai pelaksana kegiatan rekrutmen, di mana dia diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tahapan-tahapan seleksi, proses seleksi itu sesuai dengan prinsip betah tadi. Nah, ini terkait juga dengan penentuan kota. Itu yang menentukan dari Mabes Polri. Mabes Polri gitu karena ya. itu kalau kita lihat tidak semudah apa yang dibayangkan, oh kota Polda Sulawesi Utara sekian-sekian gitu ya. Karena itu terkait dengan kebutuhan personil di Polda tersebut. Kemudian juga berapa yang pensiun atau ya. Kemudian juga terkait dengan anggaran yang disediakan negara untuk penerimaan, termasuk nanti pada saat pembayaran gaji, berapa kemampuan negara untuk membayar gaji, karena penerimaan ini kan investasi jangka panjang ya. Jadi tentu ada hitung-hitungannya, dan itu semua ada di Mabes Polri. Jadi penentuan kotanya ada di Mabes Polri dan kita sebagai pelaksana saja. Oke, jadi tidak tahu juga berapa gitu ya kalau di Sulawesi Utara gitu ya Pak ya. Mungkin ada bocoran atau bagaimana? Ya sampai sekarang belum ditentukan belum ditentukan. Mabes, Oke, baik. Yang pasti ini tugasnya bukan dari Polda gitu ya Pak ya, Mabes Polri. Oke, baik. Yang pasti saya mau bertanya nih kepada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, menurut Bapak sendiri apa tantangan penerapan prinsip betah di daerah ini Pak? Ya, saya mengambil dari dua yang di tengah ya. Iya. Jadi betah ya, bersih, transparan, akuntabel. Jadi transparansi ya, suatu lembaga itu wajib hukumnya. Ya kalau kita melaksanakan kebijakan transparansi itu akan menuju kemana? Akuntabilitas kinerja aparatur negara, ya. Dan itu akan dibalas oleh masyarakat yang namanya public accountability gitu. Iya. Nah, saya berharap juga ya, terutama kepada masyarakat ya. Rubahlah paradigma mindset. Yang saya khawatirkan begini loh. Ini kalau rumors berkembang, biasanya orang menyampaikan sesuatu A, dia bisa nyampe ke 3, 4, 5 orang, akhirnya jadi Z ceritanya kan. Nah, berprinsiplah pada keyakinan diri sendiri, agar supaya ya cerita-cerita atau rumors-rumors yang berkembang di luar sana secara liar ini tidak menjadi sugesti, ya, sugesti sosial, ya, sugesti dalam diri kita. Nah, sugesti sosial ini kalau dia parah mengarah kepada akut, dia akan menjadi halusinasi. Iya. Ya, orang menerawang aja gitu, jangan-jangan. Dan Polri sendiri ini dari tahun ke tahun ya, yang saya amati ya, kebetulan saya juga ikut mengamati kinerja Polri ya. Ini banyak juga orang yang tidak mapan dan tidak berdaya secara finansial, itu bisa kok lolos ya, bisa berhasil dengan jeripaya dia sendiri gitu, ya, baik di tingkat Akpol sendiri ya, baik di semua strata yang ada di jajaran Polri, Tamtama, Bintara ya, Perwira. Dan ini sebenarnya menurut saya rubahlah paradigma ini ya, sebab Polri menuju yang kalau ada kebijakan Kapolri yang kemarin, saya suka dengan yang namanya promoter, Pak Slamet ya. Jadi Polri membangun postur Polri menuju ke profesional, modern dan terpercaya. Nah ini sebenarnya kemudian diganti presisi Polri. Nah ini sebenarnya bagaimana mengajarkan kepada masyarakat yang ingin menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Ayo dengan proses keyakinan pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan. Saya tadi bicara di off air dengan Pak Slamet ya soal literasi ya. Literasi ini baik literasi di berbagai media, ya literasi di masyarakat ya. Jangan kemudian ada pomeo ya Pak ya dulu. Ini cerita nih. Ini katanya ya kalau urusan dengan Pak polisi biasanya yang harusnya hilang 2 ekor ayam bisa hilang 4 ekor sapi. Nah ini pomeo di masyarakat ini harus dihilangkan gitu ya. Jadi jangan kemudian ya kita terjebak pada situasi atau pengalaman pahit orang lain yang kemudian ditransformasi ke dalam diri kita. Nah itulah yang kemudian tertanam dalam jiwa, dada, sanubari dan isi kepala kita gitu. Ya, mari kalau ada masyarakat yang ingin menjadi calon siswa Polri ya tahun angkatan ini ke depan dan selanjutnya, persiapkanlah diri Anda sebaik mungkin sesuai dengan
bukan hanya kualifikasi administratif yang harus terpenuhi, tetapi paling tidak semua unsur-unsur ketentuan, ya, aturan baku yang sudah diatur dalam sistem penjaringan itu sendiri, itu harus Anda penuhi. Ya, saya tadi bicara dengan Pak Slamet dan saya juga dengar beliau menyampaikan bahwa dalam suatu permainan, ya, ini penjaringan ini bukan kayak kita main catur bisa remis, ya, atau kita bisa draw gitu kan, kemudian ada remedial. Nggak ada ya Pak ya, dalam sistem penjaringan ini remedial nilai itu nggak ada gitu. Nah ini saya kira harus kita persiapkan diri dan kita berkeyakinan aja pada diri kita sendiri. Kalau cerita yang berkembang di luar sana, unsur kebenaran itu biasanya 99% itu belum kita bisa pastikan. Kalau kemudian kejadian-kejadian seperti ini, ya ini kasuistik gitu kan. Dan Polri sebagai institusi dia tidak tinggal diam. Dia akan bertindak tegas. Ada di PP 1 2003 ya, tentang tata cara pemberhentian anggota Polri yang melakukan tindakan indisipliner ataupun tindakan yang tidak patut dan terpuji, ya, baik di masyarakat maupun di institusi sendiri. Itu akan ditindak tegas oleh institusi yang berwenang gitu. Baik. Saya kira itu aja Mbak. Baik ya Pak, saya sekarang ini ada yang bertanya melalui WhatsApp-nya RRI Pro 1 ya. Dari Indri di Maumbi, apakah peserta diberi kesempatan untuk melihat nilai atau hasil penilaian mereka secara rinci? Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Slamet. Mungkin dijelaskan lagi Pak Slamet untuk Ibu Indri di Maumbi. Ya, baik, terima kasih. Tadi kalau boleh saya menanggapi Pak Trisno. Jadi saya sependapat dengan Pak Trisno bahwa di dalam proses penerimaan anggota Polri ini tidak melihat latar belakang peserta ya. Jadi dari hasil yang kita lihat itu banyak, mohon maaf ini, putra-putrinya petani, nelayan, bahkan ada anak yatim yang karena tapi persiapannya dia bagus, maka dia lolos seleksi. Sebaliknya juga ada mungkin keluarganya anggota Polri sendiri, termasuk pejabat Polri, itu tidak lulus kalau memang dia persiapannya dia bagus ya. Jadi saya sependapat dengan Pak Tris. Nah kemudian terkait dengan tadi Bu Indri dari Maumbi, apakah peserta diberi kesempatan untuk melihat nilai atau hasil penilaian mereka secara rinci? Ya tadi sudah kita jelaskan. Jadi one day service, setiap pelaksanaan tes termasuk CAT ya itu bisa langsung keluar nilainya, kemudian langsung dicatat oleh panitia, kemudian juga yang bersangkutan langsung tanda tangan di situ. Nilai teman-temannya yang lain juga bisa dilihat. Bisa dilihat langsung. Itu setiap tes, ya termasuk tes di lapangan yang jasmani itu juga bisa langsung ada papan tulis besar yang setiap peserta langsung nilai dimasukkan. Kalau sudah sesuai tanda tangan di situ, yang itu jadi arsip kita. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tes juga kita laksanakan dokumentasi foto maupun video. Ya, jadi apabila misalkan nanti pada saat sidang akhir mereka kok nilai tidak sama, cek lagi videonya. Jadi dia push up-nya berapa, pull up-nya berapa bisa kita lihat. Nah, jadi nilai itu bisa dilihat pada saat setiap selesai tes pada hari itu dan pada saat sidang. Pada saat sidang ditampilkan lagi semua nilainya, di cross check lagi. Jadi beberapa kali cross check untuk meyakinkan bahwa nilai itulah yang diraih oleh peserta ya, dan itu menentukan rankingnya. Jadi hasilnya terbuka, bisa dilihat langsung hasilnya gitu ya Pak ya. Baik, dan sekarang ada lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat pagi RRI dari Ibu Olvi Langowan. Salam sehat semuanya, mau tanya berapa tinggi badan untuk calon pendaftaran anggota Bintara? Terima kasih. Oke, silakan. Ya, untuk Pak Slamet. Minimal tinggi badan tinggi untuk badannya. Bintara itu 165 cm untuk laki-laki, untuk Poluan, calon Poluan itu 160 cm. Kalau untuk Taruna, Akademi Kepolisian untuk laki-laki 165, untuk calon Taruni yaitu perempuan itu 163 cm. Oke, baik. Yang pastinya di hari ini tekannya terus bersama kami di Forum Kawanua. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di zona hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan di SMS juga WhatsApp kami, di line telepon juga kami persilahkan di 082195835080 ya. Masih ada situ waktu yang kita hadirkan di sesi yang terakhir di hari ini ya. Nah, Pak Slamet, kalau boleh tahu gitu ya, ini kan ada istilah gitu ya yang sekarang ini lagi viral di media sosial ini Pak. Ini ada istilah penembak dari atas kuda. Nah, ini istilahnya seperti apa ini Pak maksudnya? Baik, terima kasih Mbak Yalin. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kalau namanya penembak di atas kuda itu mungkin beda dengan penembak di atas kendaraan ya. Atau penembak yang sedang diam di suatu tempat. Kan kalau penembak semacam sniper itu kemungkinan dia kena itu kan mungkin tinggi. Nah, kalau penembak di atas kuda karena dia bergerak kudanya ya kan. Nah, maka kemungkinan dia kena itu ya 50-50, bisa kena bisa enggak. Kalaupun kena biasanya banyak ketidaksengajaannya. Seperti itulah kira-kira sebenarnya latar belakang istilah ini yang saya tahu. Nah, kemudian kita terkait dengan penerimaan anggota Polri ini ya oknum yang mengambil keuntungan di dalam proses penerimaan ini yang biasa kita sebut penembak di atas kuda. Jadi sebenarnya yang menawarkan oknum ini bisa oknum siapapun ya. Jadi yang menawarkan dia bisa meluluskan dengan membayar sejumlah uang tertentu, sebenarnya dia menembak di atas kuda. Jadi kalau misalkan kemudian yang dijanjikan itu lulus, ya sebenarnya itu adalah kemampuan, kompetensi dan kelebihan dari peserta itu sendiri. Kemampuan dari peserta itu sendiri, bukan hasil dari yang tadi uang tadi. Itu sudah sekarang untuk seleksi ini tidak berlaku lagi seperti itu gitu ya Pak ya? Ya, kalau melihat tahapan seleksi seperti itu saya kira ya itu tadi hal yang aneh ya. Nah, ya kalaupun kemudian nggak lulus, nah ya pasti dia mencari penembak di atas kuda ini pasti mencari alasan apapun, inilah kuota lah segala macam. Nah, pasti masyarakat bisa melaporkan juga kalau misalkan ada seperti itu ya Pak ya? Ya, silakan dilaporkan, kita akan proses. Kalau misalkan pelakunya adalah oknum orang dalam sendiri Pak? Iya, kalau pelakunya oknum masyarakat, tentu kalau memang itu terindikasi penipuan, pasti kita proses pidana. Apabila itu oknum anggota Polri, malah dua. Jadi selain kita proses pidana, dia proses kode etik, yang itu diantaranya ancaman terberatnya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat ya anggota Polri tersebut. Ya, langsung gitu. Tegas diberhentikan gitu ya Pak ya. Oke, baik, di sini ada pertanyaan di YouTube juga dari RCS gitu ya. Yang nakal itu oknum. Saudara saya ikut seleksi penerimaan Polda Sulut 4 tahun lalu dan lulus murni. Hanya keluar biaya fotokopi berkas dan transport. Sekarang penempatan di Brimobda. Oke. Ini bertanya atau bagaimana? Ini kayaknya memberikan opini aja ya. Nakal itu oknum katanya Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Iya, itu tadi penembak di atas kuda itu tadi. Kalau kemudian dia menjanjikan bisa meluluskan, kalau misalkan bisa membayar, nah lulus itu sebenarnya ya lulus karena kemampuan dari peserta itu sendiri, karena melihat proses tahapan seleksi yang memang tidak bisa dalam tanda kutip diapa-apakan gitu. Iya, kira-kira itu. Baik Pak Sutrisno, bagaimana nih peran media atau LSM Pak dalam menjaga transparansi seleksi gitu? Ya, saya kira pihak Polda sendiri atau kepolisian daerah ya, itu udah melibatkan berbagai pihak ya di tingkat eksternal maupun internal. Di internal sendiri itu yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi ada 4 unit tugas gitu kan, termasuk di sana ada inspektor pengawas daerah Irwasda ya. Nah ini saya juga berharap ya masyarakat juga bisa menjadi pemantau gitu kan, pemantau yang bersifat independen dan saya kira di setiap penerimaan calon siswa ya itu biasanya kan ada keluarga yang berbondong-bondong ikut gitu kan.
Jadi satu siswa yang mendaftar itu bisa 4 bus itu yang ngawal. Ya saya banyak lihat gitu Banyak Pak. seputarnya gitu ya. Apalagi kalau pengumuman kelulusan itu sudah tercapai, itu sudah nggak kepalang tanggung gitu, berjamaah gitu, kayak orang mau nganter jamaah haji mau umroh gitu kan. Nah ini saya kira buat saya ya, pengawasan eksternal sendiri ini kan bagian dari check and balances gitu kan. Jadi dia akan menyeimbangkan apa yang output yang dikeluarkan ya pengumuman oleh pihak penyelenggara itu kemudian disaring juga di luar gitu. Nah bahayanya ya ketika ada orang yang tidak mengetahui dan mendengar cerita itu, ini kemudian akan berkembang secara liar dan dia melebar gitu kan. Jadi faktor ketidaklulusan itu pun bisa dipertanyakan. Tadi Pak Slamet sudah menyampaikan bahwa nilai per nilai itu yang dicapai itu data real time itu bisa kita lihat gitu. Jadi dengan kecepatan waktu dan dia tidak akan meleset sedikit pun gitu. Baik. Nah ini gunanya Pak Slamet hadir ya di sini sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada warga masyarakat Sulawesi Utara. Ya ini juga mesti direspon secara positif bahwa desas-desus kabar burung ya yang berseliweran di luar sana. Baik. Ini ya mampu harus kita tepis. Kita inilah yang jadi pertahanan sendiri. Jadi hindari hal-hal yang bersifat oportunis. Ya, kalau itu kita ciptakan sendiri, maka dia akan terjadi. Ini kan persoal take and give, link and match dan wanimu piro gitu kan, wani piro gitu kan. Dan kalau Pak Sutrisno bisa memberikan tanggapan, apa risikonya Pak? Kalau misalkan seleksi Polri ini tidak mengikuti prinsip betah tadi? Ya ini dari aspek mana penyelenggara? Saya kira tidak mungkin karena tim ini dibuat ya sebelum melaksanakan tugas itu ada yang namanya fakta integritas gitu. Nah fakta integritas ini kan sudah kayak sumpah serapahnya Polri sendiri. Jadi ketika itu dilanggar, diinjak-injak, ya ini sama dengan mempertaruhkan kredibilitas bukan hanya personal dia, tapi juga kredibilitas kelembagaan gitu kan. Baik. Dan sebelum kita ke closing statement gitu ya, sekarang ini ada dari Ayam Jago nih di RRI Digital gitu ya, memberikan kayaknya semangat juga ya. Selamat pagi, penerimaan Polri sudah sangat transparan, dibuktikan dengan seleksi yang sudah menggunakan sistem online. Bravo Polri. Terima kasih Ayam Jago ya di kesempatan hari ini. Baik, di forum Kawanua di hari ini pendengar, di topik kita seleksi penerimaan Polri berprinsip betah gitu ya. Kita langsung di terakhir acara gitu ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Slamet gitu ya, selaku Kombes Pol Slamet Waloya selaku Kepala Biro SDM Polda Sulut gitu ya, dan juga nanti disusul juga oleh Pak Sutrisno selaku Pengamat Kebijakan Publik Sulut ya. Silakan Pak. Ya, baik terima kasih. Jadi kita di dalam proses penerimaan anggota Polri tentu kita berusaha sekuat tenaga bisa melaksanakan kegiatan tahapan pelaksanaan seleksi ini dengan menganut prinsip tadi bersih, transparan, akuntabel dan humanis yang kita lakukan dengan berbagai upaya. Tentu walaupun di tengah-tengah upaya kita yang sudah demikian optimal ini tentu ada kekurangan ya. Kita terus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan-masukan untuk perbaikan ke depan, dan yakinlah bahwa peserta rekrutmen anggota Polri yang lulus itu adalah karena kemampuan dirinya sendiri, bukan karena orang lain itu. Saya kira itu. Karena seleksinya juga ketat dan juga hasilnya terbuka gitu ya Pak ya. Baik Pak Sutrisno, silakan Pak. Singkat. Saya kira gerakan kesadaran di masyarakat ini sendiri harus dibangun mulai dari lini yang terkecil gitu. Jadi orang mau sadar ya, itu mesti berawal atau beranjak dari mengetahui, memahami, mengerti dan memahami. Ya, jadi orang kalau tidak mau cari tahu, tidak mau mengerti dan tidak paham-paham, ya akhirnya ceritanya seperti ini yang terjadi gitu kan. Dia berkembang di sana sini gitu, yang akhirnya rumors ini bisa menjadi konsumsi publik gitu kan. Ya saya berharap mari masyarakat, kalau yang tidak tahu kita bertanya, ada tempatnya bertanya. Jadi jangan bertanya di jalan, bertanyalah kepada orang yang berkompeten. Siapa itu? Ya petugas atau panitia seleksi gitu kan. Kalau kita bertanya, kita akan mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu aja. Baik. Terima kasih. Ya pasti kalau ada oknum yang nakal bisa dilaporkan langsung gitu ya, akan ditindaklanjuti juga gitu ya. Baik ya, pasti terima kasih untuk Anda
yang sudah bergabung juga di Forum Kawanua di hari ini pendengar di 082195835080 yang sudah bertanya baik melalui SMS dan juga line telepon dan juga di RRI Manado di YouTube kami di Selatan hari ini ya. Baik, saya tutup Forum Kawanua hari ini. Terima kasih Pak Slamet ya sudah hadir di studio hari ini di Forum Kawanua dan juga Pak Sutrisno. Terima kasih, sukses juga Pak untuk semuanya ya, bersalaman semua ya. Yang pastinya sukses untuk bapak-bapak dan tetap jaga kondisi kesehatan dan terus dengarkan juga untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado karena masih banyak lagi acara-acara spesial yang terus akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi kita tutup Forum Kawanua. Saya Yelin Salviani mewakili kerabat kerja Forum Kawanua hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.